Situasi antara Korea Utara dengan Korea Selatan kini semakin memanas. Bahkan di tengah ketegangan kedua negara, Presiden Kim Jong-un tampak terlihat sangat marah yang berujung pada penghancuran jalur darat penghubung Korea Selatan dan Korea Utara. Untuk yang pertama kalinya, tensi ketegangan yang semakin meningkat antara kedua negara ini menuai kekhawatiran terulangnya perang Korea beberapa dekade lalu. Hal itu mengingat perjanjian gencatan senjata sebelumnya mengakhiri operasi tempur terorganisasi dan membagi semenanjung Korea di garis lintang 38 derajat. Namun perdamaian antara Korea Utara dan Korea Selatan masih belum tercapai secara resmi. Seperti yang kita ketahui, gencatan senjata Korea Utara dan Korea Selatan sebelumnya ditandatangani pada 27 Juli 1953. Yang mengakhiri Perang Korea yang berlangsung sejak 25 Juni tahun 1950, di mana perjanjian tersebut ditandatangani oleh Letjen Angkatan Darat Amerika Serikat William Harrison dan Jenderal Angkatan Darat Amerika Serikat Mark Wekal mewakili Komando Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sementara pemimpin Korea Utara Kim Do-sung dan Jenderal Nam Do mewakili Tentara Korea. Kemudian Peng Dehuai mewakili Tentara Relawan Rakyat Tiongkok. Adapun isi perjanjian gencatan senjata antara Korea Utara dan Korea Selatan tersebut menghasilkan beberapa keputusan. Di antaranya, penangguhan pertempuran terbuka Korea Utara dan Korea Selatan. Kedua, pembentukan zona demilitarisasi di wilayah Panmunjom sebagai zona penyangga antara Korea Utara dan Korea Selatan. Ketiga, pemulangan tawanan perang kedua negara dan negara sekutu. Berdasarkan hal tersebut, maka tidak heran jika semakin memanasnya hubungan Korea Utara dan Korea Selatan ini menuai kekhawatiran yang berujung pada Perang Korea Jilid 2. Namun yang kini juga menjadi sorotan, yaitu jika Korea Utara diserang, Rusia dikabarkan akan memberikan bantuan militer kepada Korea Utara. Dukungan Rusia terhadap Korea Utara ini tentunya bukan tanpa alasan, sebab kedua negara memang memiliki hubungan dan kerjasama militer yang kuat, di mana sebelumnya Korea Utara disebut telah memberikan bantuan militer terhadap Rusia untuk menghadapi Ukraina, sehingga tidak heran jika Rusia akan memberikan bantuan militer terhadap Korea Utara. Selain itu, dukungan militer Rusia terhadap Ukraina tersebut diperkuat dengan pernyataan Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Andrei Rudenkov, yang mengatakan jika hal tersebut diatur dalam perjanjian antara Moskow dan Pyongyang. Jika terjadi tindakan agresi terhadap Republik Rakyat Demokratik Korea, semua langkah yang diperlukan akan diambil sesuai dengan undang-undang kami dan juga sesuai dengan undang-undang Korea Utara, ungkap Rudenkov dalam wawancara dengan media TASS pada 15 Oktober 2024 kemarin. Selain itu, Rudenkov menjelaskan ketentuan mengenai bantuan militer tersebut terdapat dalam perjanjian kemitraan strategis komprehensif antara Rusia dan Korea Utara yang telah diajukan ke Duma Negara atau Parlemen Rusia untuk diratifikasi sehari sebelumnya. Perjanjian ini sangat jelas. Pasal 3 dan Pasal 4 perjanjian tersebut ditandatangani jadi sudah menjadi dokumen publik, ujar Rudenkov. Sementara adapun Pasal 4 dalam perjanjian tersebut, yaitu khusus membahas masalah bantuan timbal balik jika terjadi agresi. Jika salah satu pihak diserang, pihak lain akan memberikan segala bentuk bantuan yang diperlukan, termasuk bantuan militer. Di sisi lain, Presiden Rusia Vladimir Putin sebelumnya telah menyerahkan perjanjian kemitraan strategis komprehensif antara Rusia dan Korea Utara ke parlemen untuk diratifikasi, di mana perjanjian tersebut ditandatangani di Pyongyang pada 19 Juni 2024. Perjanjian tersebut menetapkan bahwa kedua negara akan terus menjaga dan mengembangkan hubungan kemitraan strategis yang komprehensif secara permanen,
dengan memperhatikan undang-undang nasional dan kewajiban internasional masing-masing. Adapun hubungan Rusia dan Korea Utara tersebut didasarkan pada prinsip saling menghormati kedaulatan negara dan integritas wilayah, non-intervensi dalam urusan dalam negeri, kesetaraan, serta prinsip hukum internasional lainnya yang mengatur hubungan persahabatan dan kerjasama antara kedua negara. Selain itu, perjanjian antara Rusia dan Korea Utara juga menyatakan jika terjadi ancaman nyata dari tindakan agresi bersenjata terhadap salah satu pihak, kedua negara akan segera mengaktifkan seluruh konsultasi bilateral guna menyelaraskan posisi dan menyepakati tindakan praktis yang mungkin dilakukan untuk membantu satu sama lain untuk menghilangkan ancaman tersebut. Hal itu menggambarkan jika salah satu pihak diserang oleh satu atau lebih negara dan terlibat dalam keadaan perang, pihak lainnya akan segera memberikan bantuan militer dan bentuk dukungan lain yang tersedia sesuai dengan pasal 51 Piagam PBB dan Undang-Undang Federasi Rusia serta Korea Utara. Sementara menurut beberapa sumber yang kami kutip, semakin solidnya hubungan Rusia dan Korea Utara ini terlihat saat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyampaikan pada 13 Oktober 2024 kemarin bahwa hubungan pertahanan dengan sekutunya harus dibuat karena Korea Utara telah mengirim personel serta senjata ke pasukan Rusia di Ukraina. Namun pada pekan lalu, Rusia menepis pernyataan Korea Selatan yang menyebut Korea Utara kemungkinan sudah mengirim sejumlah personel militer untuk membantu Rusia dalam perang dengan Ukraina, serta menyebut peluang pengerahan militer yang lebih besar. Kami melihat bahwa aliansi antara Rusia dan rezim seperti Korea Utara semakin kuat, kata Zelensky dalam video berisi pidatonya mengutip dari media Reuters. Namun hal yang sama pun disampaikan oleh Menteri Pertahanan Korea Selatan, di mana Kim Yong-hyun mengatakan pada awal pekan lalu bahwa ada kemungkinan besar Korea Utara mengerahkan pasukan untuk membantu Rusia dalam perang melawan Ukraina. Selain itu, dalam sidang parlemen, Kim mengatakan bahwa laporan berita tentang perwira militer Korea Utara yang tewas dalam serangan Ukraina di wilayah yang dikuasai pasukan Rusia kemungkinan besar benar. Namun walaupun demikian, juru bicara Rusia yaitu Dmitry Peskov yang ditanya soal pertanyaan Korea Selatan sebelumnya mengatakan bahwa tampaknya seperti berita palsu lainnya. Sementara di sisi lain, memang tidak bisa dipungkiri jika hubungan dan kerjasama militer antara Korea Utara dan Rusia ini memiliki hubungan militer strategis yang tertuang dalam dokumen kerjasama kedua negara yang telah diratifikasi bersama antara Korea Utara dan Rusia untuk menghadapi ancaman dari musuh negara mereka.